Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya Taufikul Hakim, mahasiswa prodi PAI semester 5, dalam mata kuliah kali ini yaitu Tafsir Nabawi, akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, tafsir Quran surah An-Nahl ayat 66. Yang kedua, tafsir Quran surah Luqman ayat 13 sampai 19, dan yang ketiga tentang kritik dan juga saran terhadap tafsir Nabawi dalam kurikulum di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu tafsir mengenai Quran surah An-Nahl ayat 66 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. صدق العظيم. والمعنى والله أعلم بحقيقة مراد. Inna fi wa min samaratin nakhili wal a'nab, dan dalam pembuatan anggur dan juga kurma, tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana, kamu membuat minuman yang bisa memabukkan dan juga yang bisa memberikan rezeki yang baik. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu keagungan Allah, suatu kebesaran Allah. Nah, di sini poinnya yaitu adanya sumber daya alam yang Allah terangkan dalam surah An-Nahl ayat 60. Yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang keagungannya, tentang kemahabesarannya Allah yang terdapat di dalam satu biji buah anggur dan buah kurma, yang mana kita bisa memperoleh manfaat atau buah tersebut di dalam kurma dan anggur tersebut bisa menjadikan kita maslahat, bisa menjadikan kita madarat, bisa berpahala, bisa juga mengakibatkan dosa. Kenapa demikian? Karena di sana di dalam perasaannya buah kurma dan buah anggur tersebut bisa menciptakan suatu minuman yang bisa memabukkan. Nah, pada dasarnya minuman yang memabukkan itu suatu hal yang dilarang oleh agama, atau dalam kutip haram. Nah, sedangkan di sisi lain kita bisa memperoleh kenikmatan atau manfaat atau maslahat dari buah tersebut, yaitu dengan cara dijualnya dengan baik, yang menciptakan sehingga bisa menjadikan rezeki yang baik bagi kita. Yang nomor kedua yaitu kita cermati ayat Al-Quran, Quran surah Luqman ayat 13 sampai 19, yang mana di dalamnya terdapat pendidikan karakter yang cocok untuk peserta didik atau siswa di sekolah, mau itu SD, SMP, SMA, bahkan sampai jenjang kuliah pun ada beberapa yang cocok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير yang mananya wallahu a'lam bimuradi. Karena ayat ini agak panjang, maka kita catat poin-poin yang pentingnya dulu dari masing-masing ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bihaqqiqati murad. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Nah, dalam ayat ini ada poin penting, yaitu yang mana di sini Allah mengajarkan Luqman mengajarkan kepada anaknya tentang menanamkan ketauhidan kepada anaknya supaya ia tidak mensyirikan atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 14. Wasana insan biwalidayhi hamasu ummuhu wahnan ala wah wa fi fisalhu fi amain an yashkurni wa liwalidayhi ilal masir. Nah, dalam ayat ke-14 poin kedua yaitu kita senantiasa Allah mewasiatkan kepada manusia supaya senantiasa berbuat baik birrul walidain kepada yang menjadi orang tua kita. Khususnya adapun orang tua itu terbagi 3 bagian. Yang pertama man waladaka, yaitu orang tua kita, orang tua hakiki kita, orang yang melahirkan kita, yaitu ibu dan bapak kita. Yang kedua man adabaka, yaitu orang yang memberikan adab, memberikan tata krama, yang mengajari kita. Siapa? Yaitu guru kita, mau itu guru formal atau non formal, mau itu guru di sekolah maupun apalagi guru yang di pesantren atau guru agama. Yang ketiga man zawajaka, itu orang yang menikahkan kamu. Siapa? Yaitu mertua kita. Nah, itu ketiga kriteria orang tua tadi termasuk orang tua kita ya, secara majazi. Nah, makanya kita harus senantiasa berbuat baik kepada yang 3 tadi. Orang tua kita, guru kita, dan mertua kita. Terus ayat ke-15. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai tsumma ilaihi marji'ukum wa nabiyukum bima kuntum ta'malun. Nah, dalam ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika orang tua kita atau Allah melarang kita menaati perintah orang tua kita, selama perintah orang tua kita berada dalam kemaksiatan atau kemungkaran, maka tidak ada taat kepadanya. Sebagaimana pendapat Syekh Az-Zanuji dalam kitab Ta'lim, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada suatu ketaatan pun kepada khaliq yang mana ketaatan itu atau perintah tersebut berada dalam suatu kemaksiatan.
Jadi kita selaku anak atau murid dilarang untuk mentaati perintah guru kita selama perintah guru kita itu berada dalam tanda kutip dalam maksiat. Selanjutnya, ya bunayya innaha in takum mithqala habbah min khardal fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ati biha Allah innallaha latifun khabir. Nah, dalam ayat ke-16 ini Allah memerintahkan Allah memberitahukan kepada kita jika kita membuat sesuatu amalan pun, mau itu amal baik dan amal jelek, maka akan ada balasannya walaupun amalan tersebut seberat biji sawi, yaitu biji yang paling kecil, hampir kecil dari kurma. Nah, walaupun perbuatannya sekecil itu, mau itu perbuatan baik, mau itu perbuatan buruk, maka akan Allah balas. Ayat 17. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Nah, di sini ada 4 perintah. Yang pertama, ya bunayya aqimis shalah, dirikanlah salat. Nah, yang paling penting ini kepada para peserta didik atau siswa, yaitu kita perintah dulu untuk senantiasa melaksanakan salat dan tidak meninggalkannya. Yang kedua, yaitu wa'mur bil ma'ruf, perintah supaya mengerjakan perbuatan baik. Wanha 'anil munkar, dan larang supaya tidak melakukan hal-hal yang jelek. Yang istilah agamanya amar ma'ruf nahi munkar, memerintah kepada yang bagus dan melarang kepada hal yang jelek. Wasbir 'ala ma asabak, dan kita sebagai guru tanamkan kepada peserta didik supaya bisa mempunyai sifat sabar terhadap apa yang Allah uji kepada kita, mau dalam musibah, mau dalam maksiat, mau dalam ibadah, semua dalam aspek kehidupan kita belajar sabar. Inna dzalika min azmil umur. Ayat 18, wa tusail khaddaka linnas wa tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah, dalam ayat yang ke-18 ini Allah mengajarkan kepada kita supaya jangan memalingkan wajah, wa tamshi fil ardi marha, jangan, jika kita ngobrol maka jangan sekali-kali kita memalingkan wajah, karena hal tersebut bisa mengundang ketidaknyamanan orang yang kita ajak obrol. Nah, begitu ya, atau bisa mencerminkan bahwa pribadi kita itu dianggap orang yang sombong, padahal kita tidak sombong. Akan tetapi karena hal seperti itu kita memalingkan wajah, seakan-akan kita tidak mau berbicara atau tidak mau meresponnya, maka kita diklaim sebagai orang yang sombong. Wa qasid fi masyika wa dhud min sautik in ankal aswati law sautul hamid. Nah, dalam kehidupan ini kita diperintahkan oleh Allah supaya kita berhidup wajar layaknya manusia sosial yang mana saling membutuhkan satu sama lain, atau istilah lain simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Nah, karena kita tidak bisa berdiri sendiri, kita butuh orang lain. Kalau kita mati, masa kita mandi sendiri, mengkamp mandi sendiri, menguburkan juga sendiri? Tidak kan? Akan tetapi kita membutuhkan orang lain. Hanya kita harus bisa berperilaku sosialisasi dengan masyarakat. Nah, yang kedua dalam ayat 19 yaitu supaya kita tidak terlalu keras dalam berbicara. Dalam arti nada yang kita pakai dalam berbicara yaitu nada yang pelan atau lemah lembut, yang mana diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu poin-poin penting yang terdapat dalam Quran Surah Luqman ayat 13-19, yang mana kita sebagai guru senantiasa harus bisa mengimplementasikan kepada anak didik kita atau siswa kita. Barakallahu fiik. Nah, poin ketiga atau soal ketiga yaitu bagaimana masukan saya
atau kritik atau saran tentang pendekatan tarbawi mengenai dalam yang masih belum efektif dalam kurikulum khususnya di perguruan tinggi. Nah, sedikit kritik dari saya bahwa pendekatan tarbawi dalam kurikulum sering terlalu normatif dan teoritis sehingga kurang mengembangkan keterampilan praktis dan relevansi ajaran dengan kehidupan mahasiswa. Fokus pada transfer pengetahuan cenderung mengabaikan pembentukan karakter tiap mahasiswa dan kompetensi mahasiswa tersebut dalam menghadapi dinamika global. Selain itu, kurangnya inovasi dan metode pengajaran membuat mahasiswa pasif dan kurang terinspirasi untuk menginternalisasi nilai-nilai tarbawi. Nah, solusi dari saya untuk pendidikan tarbawi dalam kurikulum khususnya di perguruan tinggi yaitu yang pertama, supaya bisa mereformasi metode pembelajaran. Maksudnya seperti apa? Di guru atau pembimbing menerapkan pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning, yang mengintegrasikan nilai-nilai tarbawi dalam penyelesaian isu-isu sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Contohnya, dalam mata kuliah Akidah Akhlak, dosen memberikan kasus nyata tentang masalah korupsi di masyarakat. Mahasiswa diminta untuk berdiskusi dalam kelompok dan menggunakan nilai-nilai tarbawi seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab untuk menyusun solusi praktis. Nah, begitulah solusi yang bisa saya sarankan mengenai pendekatan tafsir tarbawi dalam ruang lingkup kurikulum dalam perguruan tinggi. Mungkin saya cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Uwasikum wa nafsi bitaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.